الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين قيم السماوات والأرضين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وآتوا أمركم تدخلوا جنة ربكم اتق الله حيثما كنت وقال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Pengasih tanpa boleh kasih, Zat yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari yang ada, yaitu Yaumul Jum'ah, kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sihah wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali jemaah sekalian. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai bekalan, pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kesalehan kita, amal-amal kebaikan kita. Sepanjang ada nikmatul hayah, ada nikmat kehidupan yang fana ini. Jemaah sekalian, kita saat ini di ujung bulan Syawal. Ada yang 28 Syawal kita hari ini, ada juga sebagian yang 29 Syawal hari ini. Dan kita akan kembali ketemu salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita pahami kembali apa itu bulan Dzulqa'dah, fadilah, keutamaan bulan ini, dan juga apa yang harus kita lakukan, sunnah-sunnah apa yang harus kita lakukan. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita sudah lewati hampir 1 bulan ini. Kita memahami bahwa ketika di bulan Ramadan kemarin, amal-amal kita semuanya naik. Semuanya di puncak ibadah kita Ramadan, puncak tilawah kita, zikir kita, semuanya amal-amal unggulan kita. Hanya saja ketika kita ketemu Syawal kemarin, apakah masih kita bisa bertahan di puncak amal-amal unggulan kita itu? Masihkah kita bisa bangun malam? Masihkah kita bisa melakukan tilawah, zikir, dan juga sunnah-sunnah puasa, sitan min Syawal, dan yang lainnya? Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara, kita harus kelola dengan baik. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih ketemu bulan Dzulqa'dah ini, jemaah sekalian, bulan Dzulqa'dah artinya yang punya
bulan yang digunakan untuk santai, untuk duduk. Anil qital, dari peperangan. Itu Dzulqa'dah. Jemaah sekalian, apa fadilahnya? Dzulqa'dah ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna idadasyuhuri inda wathna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 12 bulan. Fi kitabillah, tertulis di kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, fi lauhin mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardi, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, bulan hanya 12 bulan. Tidak ada bulan yang ke-13. Jamaah mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 dari 12 ini yang beda. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan arba'ah hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian lakukan kedzaliman di bulan-bulan ini. Jemaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 bulan itu apa saja? Rasulullah yang menjelaskan pada umat ini. Al-hadis rawahu Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Bakrah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna az-zaman qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman, waktu, masa ini terus berputar sesuai dengan posisinya. Sejak Allah menciptakan langit dan buminya ini. Wasanatu 12 syahra. 1 tahun itu hanya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Faqala Nabi salasatun mutawaliyat, 3 yang berurutan. Dzulqa'dah nantinya, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Rajabul Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini termasuk juga bulan As-Salam wal Amni, bulan perdamaian. Tidak ada peperangan kecuali umat Islam ini diperangi. Aslinya sebelumnya Islam datang, mereka semua sudah sepakat enggak ada peperangan di 4 bulan ini. Hanya salam. Ya, kita doakan saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Lebanon, dan juga kondisinya luar biasa sampai saat ini. Apakah nantinya Dzulqa'dah masih ada peperangan? Kecuali memang kita diperangi. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kezaliman termasuk peperangan itu dalam bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu. Danbun a'dhamu dhanbin a'dhamu zurin wa khati'atin, yang diungkapkan oleh sahabat Ibn Abbas dan juga Al-Imam Qatadah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga fadilah yang lainnya, bulan Dzulqa'dah adalah ada terjadi peristiwa yang luar biasa. Ada sulhu Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah. Akhirnya ada bai'ah ridwan, ada bai'at. Pada saat itu jemaah sekalian, Rasulullah bersama-sama para sahabat 1.400, ada yang mengatakan 1.500, berangkat ke Makkah tujuannya untuk umrah, tapi ditahan oleh kufar Quraisy di Al-Hudaybiyah. Jaraknya 20 kilo atau 25 kilo dari Makkah. Nggak boleh masuk Rasulullah sama sahabat. Kemudian ada perjanjian. Pada waktu itu yang diutus masuk Makkah, ketemu tokoh-tokoh Makkah, sahabat Utsman ibn Auf. Tapi ada info, kenapa Utsman tidak balik-balik? Infonya, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu terbunuh
Akhirnya pada saat itu Rasulullah memerintahkan semuanya para sahabat 1.400 untuk baiat tahta syajarati, dan ini diabadikan dalam surat Al-Fatih ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguhnya Allah meridai orang-orang yang beriman. Id yubayi'unaka, ketika mereka semuanya membaiatkan. Ada baiat dengan Rasulullah tahta syajarati, di bawah pohonnya sudah enggak ada. Saat ini ada masjid asy-syajarah. Jamaah bin Allah Subhanahu wa taala, sam'an wa ta'atan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang luar biasa. Ada info sahabat Utsman terbunuh. Semuanya umat Islam yang diajak Rasulullah pada saat itu semua baiat. Hanya satu yang dikatakan sejarah, Qais, Al-Jaddu ibnu Qais, yang dia terlambat. Jamaah bin Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga fadilah yang lainnya. Rasulullah selalu umrah. Umrahnya Rasulullah hanya 3 kali, jemaah sekalian. Ada yang mengatakan 4 kali, tapi 4 kali itu yang ketahan di Sulh Hudaybiyah. Semuanya dilakukan pada waktu bulan Dzulqa'dah. Jemaah bin Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah fadilah yang luar biasa. Selain salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Ketika kita masuk Dzulqa'dah, ada 2 hal. Tahliyah wa tahliyah. Tahliyah pakai kha. Kita harus mengosongkan jiwa kita, diri kita dari semuanya kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Yang sekalian, dalam ayat tadi, fala tadlimu fihin anfusakum, jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan 4 ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahan, kita harus menghindari semuanya kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Ingat Rasul bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada nanti yaumal qiyamah. Semuanya akan terlihat, semua akan terbalas. Kezaliman pada diri kita, kepada orang lain khususnya. Yang sekalian, yang kedua, tahliyah. Kita hiasi diri kita pada bulan Dzulqa'dah nantinya. Dengan apa? Minimal ada puasa sunnah. Yang sekalian, kita diperbolehkan, disunnahkan puasa sunnah di awal bulan Dzulqa'dah sampai full. Di awal bulan Dzulhijjah, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Nyambung lagi bulan Muharram juga sama. Yang sekalian, Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, waqad kana ba'dus salaf yasumu ahlu al-ashhurul haram kullahu. Sebagian ulama-ulama atau sahabat dan juga imam yang lainnya, mereka semuanya puasa 4 bulan yang dimuliakan Allah itu semuanya. Minhum Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, wal Hasan al-Basri, al-Imam al-Hasan al-Basri, al-Imam Abu Ishaq as-Subai'i, al-Imam Sufyan al-Thawri. Mereka semuanya melakukan hal itu. Minimal Yaumul Itsnin, Yaumul Khamis, Yaumul Bid dan sebagainya. Kita lakukan tilawah kita kembali, sunnah-sunnah salat kita, amal-amal unggulan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, lakukan rukuk, sujud, ibadah kita kuatkan kembali. Wa'budu rabbakum, kita lihat akidah kita, syahadatin kita. Waf'alul khaira, lakukan kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang falah, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Di jamaah yang kita Allah SWT, coba kita lihat kembali waktu-waktu kita.
Kita susun kembali, kita muhasabah kembali, kita evaluasi kembali, kita rencanakan lebih baik lagi. Beberapa hari lagi kita tinggalkan Syawal. Apa yang kurang di awal Syawal? Sunnah-sunnah apa yang enggak kita lakukan di Syawal? Coba kita susun kembali untuk bulan Dzulqa'dah ini dan juga bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah sekalian kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang muslih, model-model muslim yang ideal, model-model muslim yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mempesona di hadapan masyarakat kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim fastaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa huwa asraful anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam amma ba'd. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله قد أثنى على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup khutbah yang kedua ini kita sama-sama memohon kepada Allah SWT semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'maka fi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaykal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka la ilaha illa as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu hayy qayyum ya dzal jalali ikram bi rahmatika nastaghith an tashfina wa ahlana wa awladana wa jama'atana shifaa la yughadiru saqama anta shafi anta shafi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka ya Allah wa man ya قاضي الحاجة فقد حاجاتنا وحاجات أولادنا وحاجات دعوتنا وحاجات المسلمين عامة وخاصة في فلسطين وفي لبنان يا الله في جميع الإسلام إنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله. ومعافنا في بدننا ومعافنا في سمعنا ومعافنا في بصرنا ومعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن غني حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.